Tidak ada yang dirugikan dengan masa jabatan presiden 3 periode. Ditulis oleh Ayas di siwar.com. Saya sebenarnya termasuk orang yang kurang setuju dengan rencana mengamandemen Undang-Undang Dasar untuk merevisi jabatan presiden menjadi 3 periode. Bagi saya, jabatan presiden maksimal cukup 2 periode saja. Kalau sampai 3 periode kesannya terlalu rakus dengan jabatan. Namun jika ke depan amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode, sebagai rakyat tentu harus menerima. Jika ditelaah, amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode tidak merugikan siapapun. Tidak hanya Jokowi yang diuntungkan, tapi politisi lain juga diuntungkan. SBY dan JK juga bisa maju lagi. Penjelasan kenapa amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode tidak ada yang dirugikan adalah sebagai berikut. Pertama, SBY dan JK bisa maju lagi menjadi capres atau cawapres. Seperti yang kita sudah ketahui, keduanya masih berambisi untuk menjadi presiden di Indonesia. Mereka sangat diuntungkan jika amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode bisa terwujud. SBY dan JK tentu masih punya ambisi dan logistik untuk kembali maju di Pilpres 2024. Kedua, presiden setelah Jokowi nanti juga diuntungkan. Dia bisa punya kesempatan menjadi presiden untuk 3 periode. Hal itu berlaku untuk siapapun yang nantinya bisa menjadi presiden. Masing-masing partai diuntungkan, begitupun masing-masing capres maupun cawapres ke depannya. Ketiga, anggapan bahwa amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah agar Jokowi bisa menjadi presiden lagi, menurut saya keliru. Sebab, wacana amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode tidak datang dari Jokowi, melainkan dari partai-partai pemerintah. Selain itu, Jokowi juga menegaskan tidak akan maju lagi dan cukup 2 periode saja. Kalau misalnya nanti Jokowi ternyata maju lagi di Pilpres 2024, tentunya setelah amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode terwujud, belum tentu Jokowi menang. Sejauh ini, Jokowi belum pernah menang dengan telak di Pilpres. Bisa saja jika SBY menjadi lawan tanding Jokowi di Pilpres 2024, SBY lah yang akan jadi pemenang. Keempat, anggapan bahwa jabatan presiden 3 periode bisa membuat Indonesia bisa kembali ke zaman Orde juga keliru. Dengan menganut sistem demokrasi presidensial, Presiden Indonesia tidak punya kekuasaan mutlak. Lebih-lebih di zaman sekarang di mana informasi bisa terbuka lebar. Rakyat bisa dengan mudah menggulingkan presiden jika bertindak otoriter seperti di zaman Orde. Kelima, anggapan bahwa masa jabatan presiden Indonesia selama 3 periode bisa mendatangkan dampak negatif jika presidennya buruk juga keliru. Sebab, jika di periode pertama kinerja seorang presiden buruk, maka kemungkinan besar dia tidak akan lagi dipilih oleh rakyat di periode kedua. Apalagi di periode ketiga. Endingnya kemungkinan besar akan ada pergantian presiden baru di setiap pergelaran Pilpres jika presiden sebelumnya buruk. Keenam, masa jabatan 3 periode ini bisa mendatangkan dampak positif. Saat ini Indonesia dipimpin oleh presiden yang benar-benar bagus. Masa 2 periode bisa dianggap kurang untuk membuat Indonesia menjadi negara maju dan diperhitungkan. Saat ini, Indonesia berada di rel yang tepat untuk meraih predikat negara maju. Namun, jabatan Jokowi tidak lama lagi akan lengser, sebab hanya bisa menjabat 2 periode. Hal ini tidak jadi masalah, asalkan presiden setelah Jokowi bisa meneruskan kinerja Jokowi dengan baik. Namun jika presiden setelah Jokowi buruk, Indonesia bisa kembali mundur ke belakang. Saat ini Jokowi memang disebut-sebut sebagai orang terbaik untuk memimpin Indonesia. Belum ada orang lain yang dianggap layak untuk menggantikan posisinya. Namun, bukan berarti wacana amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah hanya untuk kepentingan Jokowi agar bisa maju lagi di Pilpres 2024. Sama sekali bukan. Amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode adalah agar presiden Indonesia yang baik punya waktu lebih banyak untuk benar-benar membuat Indonesia berpredikat negara maju. Yang paling diuntungkan bukan hanya Jokowi, politisi-politisi lain juga sama-sama diuntungkan. Presiden Indonesia di masa depan juga diuntungkan. Namun, kita bisa lihat perkembangan selanjutnya. Apakah amandemen Undang-Undang Dasar untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode benar-benar terwujud atau tidak? Kalaupun batal, saya berharap siapapun yang menggantikan Jokowi adalah orang yang benar-benar bisa memajukan Indonesia. Alasan Muldoko mengusik Partai Demokrat, ditulis oleh Jaya Surbakti di siwar.com.
Muldoko masih saja diam saat banyak spekulasi berseliweran atas alasannya mengusik Partai Demokrat. Ada yang bilang, Muldoko haus kekuasaan, karena terlihat bela-belain datang ke Kongres luar biasa dan menerima mandat sebagai ketum. Padahal posisinya sekarang di pemerintah adalah Kepala Staf Kepresidenan. Ada lagi yang menduga Muldoko ingin menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya untuk kelak maju sebagai capres di tahun 2024. Ada juga yang mengira Muldoko sedang membantu sebuah kelompok yang ingin menggembosi Partai Demokrat karena dianggap sebagai batu sandungan kelak buat majunya kelompok tersebut di kontestasi Pilpres 2024. Bahkan ada spekulasi yang lebih nyeleneh lagi bahwa Partai Demokrat perlu dikudeta supaya mereka bersedia dengan rencana amandemen UUD 45 terkait masa jabatan presiden yang menjadi 3 periode. Penyuara spekulasi ini menganggap Partai Demokrat adalah partai yang tidak setuju dengan hal tersebut. Maka perlu diambil alih agar kemudian kepengurusan baru menyetujuinya. Saya kok tetap mikir bahwa alasan Muldoko sejatinya hanya menyelamatkan Partai Demokrat. Walau dalam prosesnya sebenarnya lebih luas dari itu, ini menyangkut kepentingan negara. Begini kalau Muldoko dianggap haus kekuasaan, saya kira dia tidak akan mengambil jatah ketum, terlalu rendah dari kekuasaan yang pernah dipegangnya selama ini. Sebutlah Panglima TNI dan KSP. Walaupun kemudian dikembangkan karena dari ketum itu dia ingin maju sebagai capres, bagi saya tetap tidak relevan. Saya memandang partai sekelas Demokrat sekarang tidak akan punya daya tawar apapun untuk mengajukan seorang capres. Di samping itu, saya percaya Muldoko tidak punya keinginan untuk menjadi presiden. Bahkan saya percaya SBY saja menempatkan AHY berada dalam lingkaran kekuasaan partai, bukan untuk capres. Atau untuk ini nanti akan kita bahas dalam artikel tersendiri. Begitu juga kalau dianggap Muldoko ingin membantu pihak lain yang merasa Partai Demokrat adalah batu sandungan untuk cita-cita mereka kelak maju di Pilpres 2024. Atau bahkan yang menganggap tujuan Muldoko adalah agar undang-undang tentang masa jabatan presiden 3 periode disahkan. Bagi saya sangat jauh dari logika. Kecil kemungkinan kalau tidak bisa dibilang tidak ada. Muldoko mau menghancurkan nama baiknya hanya untuk urusan politik yang receh seperti itu. Justru saya melihat ini bukan masalah politik praktis, bukan masalah personal, tapi lebih luas ke masalah negara. Pada dasarnya memang ingin menyelamatkan Partai Demokrat, tapi turunan dari alasan itu adalah untuk kemaslahatan yang lebih luas buat negeri. Saya kira Partai Demokrat bukanlah partai yang dulu banyak orang membanggakannya. Selain mereka tidak berprestasi dalam posisi berkuasa, banyak sekali indikasi yang menunjukkan banyak pihak-pihak di luar partai yang menjadikannya tameng. Dan sebagian lainnya menyalahgunakan kekuasaan selama partai ini sebagai penguasa. Dan sepertinya kondisi ini masih terus berjalan sampai dengan saat ini. Terus terang, belum ada bukti otentik dari pihak penegak hukum. Tapi apa yang bisa Anda duga saat begitu banyak kasus yang terjadi di rentang waktu dari tahun 2004 sampai dengan 2014 yang belakangan baru terungkap sebagian. Sadarkah kita ada kasus korupsi Asabri yang mencapai 23,7 triliun, Bank Senturi yang mencapai 6,7 triliun, BPJS Ketenagakerjaan sebesar 20 triliun, Jiwasraya sebesar 13,7 triliun, Pelindo II mencapai 6 triliun, Bansos sebesar 5,9 triliun, EKTP sebesar 2,3 triliun, dan Hambalang sebesar 3 triliun. Itu belum termasuk pembiaran atas kerugian negara atas kontrak Freeport, Chevron, dan Blok Mahakam. Bisa Anda hitung berapa totalnya? Dan itu dalam hitungan triliun loh. Dan untuk menghadapi orang-orang yang terlibat di dalamnya tentu bukan perkara mudah. Mereka ada dalam satu lingkaran kuat yang saling membekengi dan saling menutupi. Bahkan bisa jadi ada saatnya negara tidak berkutik saat mereka sedang padu-padunya. Kita akan tetap pada slogan yang selalu digaungkan SBY, praduga tidak bersalah. Tapi saya kira seorang Muldoko akan memiliki informasi yang akurat mengenai hal ini semua. Karena dia dekat dengan kekuasaan dan dekat dengan informasi negara. Maka, melihat jiwa seorang Muldoko yang begitu setia kepada negaranya, saya menduga ini urusan jauh lebih luas mengenai ketahanan negara ke depannya. Bahwa bila kondisi Demokrat masih seperti sebelumnya, penyelamatan negara akan lebih sulit dilakukan. Perlu seorang martir untuk mengubah kondisi ini
agar ketahanan negara bisa diupayakan dengan maksimal. Maka, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh martir seperti Muldoko adalah menyelamatkan dulu Partai Demokrat, agar orang-orang yang berlindung dengan keberadaannya tidak lagi mudah mempertahankan diri. Baru kemudian kita lihat apakah usaha ini akan berhasil. Tunggu saja 1-2 tahun ke depan, karena kita semua